begini kan Mbak Cemong. Mbak Cemong tuh kan sekarang umurnya 48 apa 51 ya? Gak ada yang benar. Gak ada yang benar ya? 56. Mbak, kamu tuh udah kepala 5 loh. Cie, Iya kan? bestie. Cie, bestie. Ya sayang ya? Mama. Sama mama ya nak ya. Kita 11-12 ya sayang ya. Iya nak. Kiss dulu mama, kiss. Kiss mama dulu, kiss mama. Udah lo sayang. Kita mau ngobrolin nih Mbak. Mau ngobrolin sama Bapak Ibu semuanya. Sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai teman-teman semua, Bapak Ibu. Lihat dong, anak saya ini ya, namanya Cemong. Kalau secara manusia, dia juga sudah masuk usianya banyak ya? Ya? Iya. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita mau ngebahas tik 40-an. Mbak ngerti nggak? Ngerti nggak? Ngerti nggak lo? Ngerti nggak lo? Yuk, mari kita berbagi tips. Berbagi tips untuk usia 40 tahunan. Yang pertama adalah, ayo, pikir. Ayo, kalau kamu jadi usia 40 tahunan, apa yang pertama kali yang terbaik yang harus kamu lakukan? Usia 40 tahunan. 40 tahun. Apa kira-kira? Segala sesuatu yang nggak pernah dilakuin di beberapa tahun Apa itu? kemarin. Apa? Misalnya, Ya, pengen beli beli sesuatu iya, yang harganya ya. murah sekali. Mm-mm. Tapi kita kadang suka ngabain. Oke. Ya udah beli aja sekarang. Oke, itu kan rencana kamu, bukan tipsnya ya, Mm-mm. tapi apa yang mau kamu lakukan, ya kan? Yang kemarin tertunda, terus nanti kamu mau lakukan apa, gitu Atau kan? aku jalan paginya yang kemarin nggak terlalu Maksimal, maksimal, sekarang insya Allah pasti bisa. komit. Ya, komit. Ada beberapa dari AI saya, dari Wakika, yang harapan yang pernah tercermin dan pernah tersirat sebelumnya itu belum bisa dimaksimalkan, tapi sekarang sudah waktunya Berusaha. untuk direalisasikan. Tapi yang paling penting adalah tipsnya. Berbagi kesehatan di usia 40-an. Kalau kita tidak sehat, kalau kita tidak bugar, semua rencana kamu tadi buyar. Ada istilah life begin 40. Life began at 40. Ya. Ya, life began at 40. Yes, di mana semua orang yang kalau katanya orang bilang, kalau bapak-bapak bilang Mature. lebih mature, lebih dandy gayanya, ya kan? Ya, ibu-ibu, adik-adik semua, ya teman-teman, bener nggak? Ya, sekarang kita mau realize dulu, kalau kita sudah melewati fase 40 tahun, itu adalah faktor kedewasaan yang betul-betul sedang di persimpangan, ya kan? Ya. Lu ya dong, kan jedanya dari 30 ke 40, itu kan usia dewasa 40 matang dong. 40 matang 50, wah udah ada matang ada buahnya. Kayak gitu. Kalau mangga tuh arum manis lagi arum-arum. Matang puun, ya kan? Ya udah, kalau gitu kita cari sehat yuk di usia 40 tahun kita ngapain aja. Yang pertama adalah kita kurangi dulu asupan manis-manis. Nah, Gula-gula. Ya kan, karena kalau dengan ya amit-amit auzubillahi jangan sampai jangan. udah tahu kita ada genetik kita ada diabetes, auzubillahi jangan sampai ya kan, kita coba hindari, kurangi gula-gulanya, mau dari nasi, mau dari cemilan, mau dari apa saja, minuman-minuman manis, ayo kita kurangi ya, karena kalau contohnya diabetes gitu kan, atau apa saja yang disebabkan oleh gula kayak tumpukan lemak di beberapa area itu juga nggak nyaman, dan itu saya lakukan sekarang. Gitu. Jadi saya benar-benar mengurangi kadar manis gula, tapi bukan berarti kita nggak penting pusing gula juga itu sih, juga harus. Mama Ira kalau Gula kurang iyalah. manis. Iya dong, kalau kita misalnya sakit pertama kali di rumah sakit, kalau orangnya lemas banget kan pasti ada intraven. Begitu IV-nya masuk glukosa udah nyaman dia, iya kan? Gula. Jadi harus diimbangin gulanya. Berikutnya, siapa yang suka makan Siap saji. makanan siap saji atau fast food? Saya. Kenceng banget sebegini. Ya kan? Diketawain Bapak Ibu. Ya kan? Iyalah, kita juga suka gitu, cari yang ringkas, cari yang simpelnya aja. Ya kan? Beli aja fast food, yang paling penting nggak ribet gitu. Iya nggak apa-apa. Sekali dua kali nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya terus menerus, kayaknya nggak asik deh. Ya, karena banyak banget yang zat kimia yang ada di dalam situ, terus juga tidak seimbang nutrisinya. Kita udah mulai rebusan ya, Say. Iya, betul sekali, Sis. Kita selalu atau lebih sering makan rebusan belakangan ini. Telur rebus. Iya, telur rebus. Iya, yang pertama adalah hemat, kedua hemat, ketiga hemat.
Enggak, kita cari sehatnya aja. Kalau kita makan siang mau ditambah dengan yang lain ya nggak apa-apa juga. Yang penting keseimbangan dari nutrisi, gizinya, ya kan, vitamin yang ada dalam sana kandungannya berserat dan sebagainya. Jangan sampai lemas ya. Nggak mau ngeluarin untuk makanan yang enak ya, jangan ngepirit tuh. Iya, bukan berarti mie instan terus aja gitu kan. Ya, janganlah ya. Kita banyak boleh. kok sayuran murah juga. 10.000 kita beli bayam. Bisa. Gampang aja di stew aja. Apa namanya? Ibu-ibu apa namanya? Oseng. Kalau nggak di stew itu minyak sedikit itu loh. Diganti minyaknya pakai bawang putih, bawang merah, terasi sedikit. Ya sedikit lah pokoknya model-model kayak gitulah. Ya pokoknya jangan makan yang kalau bisa masak di rumah aja. Ya buat ibu-ibu semuanya kalau bisa masak di rumah. Ya nggak harus selalu belanja. Oke, berikutnya lagi adalah suplemen. Kalau kita makan suplemen atau minum suplemen, minum suplemen. Suplemen itu adalah sarana atau adalah kebutuhan yang kita perlukan sebagai penunjang. Makanya suplemen. Itu bukan sesuatu yang basic. Ya, bukan sesuatu yang basic tapi bisa membuat kita lebih bugar. Karena apa ya? Kandungannya gitu. Tapi apakah kita boleh minum suplemen berlebihan? Nah, agak susah. Sesuatu yang basic, vitamin C, vitamin D, apalagi vitamin A, B12, supaya badan kita enak, B kompleks atau B12 ya buat kita lah. Kalau apa kalsium, vitamin K, iron, zinc, apalah itu semuanya. Boleh kan ada tuh. Harus tanya dulu. Ya, multivitamin. Nah, kadang-kadang kan ada beberapa, juga kita punya penyakit yang ternyata itu penyakitnya turunan. Ada misalnya kayak autoimun, dia nggak boleh makan apa, tapi tidak harus menghindari apa dan sebagainya. Jadi sebaiknya kalau minum suplemen itu ditanyakan dulu lah ya. Kalau memang ada riwayat sebelumnya, backstory dari keluarga atau apa, tanyakan dulu sama dokternya. Boleh nggak seperti itu? Kayak misalnya minum vitamin D misalnya gitu ya. Vitamin D kan bagus ya. Itu ada yang katanya ada yang cocok 1.000, ada yang 5.000, ada yang 10.000. Nah kayak gitu tuh. Ya, jadi asal jangan kalau misal overdose, ya nggak ada yang bagus lah. Semua yang over juga nggak ada yang bagus. Iya. Ya, oke. Apalagi kira-kira, kamu jangan mesem-mesem aja di situ. Pikir. Aku kan senang sayuran ya. Sayuran apapun dilarang. Makanan berserat. Kalau Kika itu kalau melihat sayuran seperti gitu ya. Seperti dia melihat sesuatu yang wow gitu. Kayak lihat warna. Ya. Kalau dia lihat sayuran, Kika lihat sayuran maupun buah, kayak kita ngelihat berlian 5 karat. Oh bener. Gitu kan. Kalau yang diamond sendiri gua kagak ngerti. Iya, makanya tipenya kita berdua kebetulan bukan yang jagoan dia model-model kayak gitu, enggak. Gitu. Kita kan memang orangnya selempeng-lempengnya begini kalau orang Betawi bilang ya, sejogroknya aja gitu. Nah, jadi makanan berserat ya atau yang mengandung selain berserat rendah kalori lah. Ya rendah kalori. Ya. Makanya kita kan sekarang udah mulai makanan berserat. Ya boleh dari sayuran apa ya. Yang penting seimbang. Kalau kadang-kadang juga vitamin yang berlebihan atau makanan berserat berlebihan juga bisa menimbulkan bencana juga di dalam perut kita. Ya itu benar-benar disaster banget gitu. Mungkin usus kita bermasalah pada akhirnya atau bahkan kita akhirnya menjadi konstipasi gitu. Mungkin tidak bisa buang air atau malah mungkin jadi nggak bisa kontrol gitu ya segala macam. Nah, itu. Tapi biasanya kalau makanan berserat itu sebagian besar adalah bagus. Berserat itu balik lagi. Jadi nggak harus yang mahal organik banyak kok sayuran. Sebaiknya organik, tapi kalau saya tidak pun tidak apa-apa. Iya. Yang penting cuci bersih dong. Iya. 25.000 kita bisa makan. Oke. Habis makan nih, udah makan enak, apa segala macam nih itu. Bentar, saya lihat contekan. Kika PR-nya banyak banget sih hari ini saya. Bentar dulu. Semuanya olahraga ya. Olga M1, M2, M3. Kalau saya disuruh olahraga, selalu saya bilang, nggak tahu kenapa gitu. Kalau saya disuruh main bowling, saya suka. Bowling olahraga nggak sih? Iya, itu kan beban juga. Itu kan kalau bola ya 1 kilo 2 kilo. 1 kilo 2 kilo. Lo kata main gundu sebenarnya kalau main bowling. 10 sampai 13 kilo. Berarti kan itu satu tangan, say. Ya, tapi itu pun juga nggak bisa sembarangan. Iya. Karena akibat bowling juga saya akhirnya mengalami troublesome kan di otot saya, di tendon saya. Makanya saya nggak bisa lagi main bowling sekarang. Sedih banget. Anyway, di olahraga tidak harus mahal, ya kan? Mau jalan kaki, mau cuma jalan cepat, mau lari kecil-kecil, atau mau larian sekalian besar gitu, nggak ada masalah. Mau angkat beban, boleh. Berikutnya setelah olahraga, itu juga kita
selain olahraga yang tadi gampangan bukan gampangan, yang tidak menggunakan biaya banyak atau mudah itu ada hubungannya sama saya Kika. Apa? Atau sama Bapak Ibu. Gimana? Setuju nggak kalau kita bisa berolahraga dengan baik? Maksudnya kan peredaran darah kita kan jadi lancar. Benar nggak sih? Ya, oke. Jadi bisa bagus juga buat jantung. Ya nggak sih? Makanya tuh sekali-kali angkat beban. Besok sambil sinar matahari. Beban hidup saya sudah berat. Pagi hari, matahari, sambil angkat itu. Iya. Angkatnya pakai gini ya. Dan pemandangan, mau tau nggak? Apa pemandangannya adalah? Pohon? Tomat. Oh my God. Keluar lagi tuh tomat. Udah lah. Oke, jadi gitu ya, olahraga kita enak, sehat, badannya nggak stres, nggak ada lagi tuh yang bangsanya badan kaku-kaku, makanya sering olahraga, jangan berlebihan ya. Ingat Bapak Ibu, kawan-kawan semua, olahraga kita boleh. Ingat umur. Jangan diforsir. Oh, aku masih kuat kok. Masih kuat apaan? Kalau kita salah bergerak aja bisa kecentit belakang kita. Iya kan? Saraf kita kejepit lah, salah ngangkat dikit langsung kayak cut gitu kan. Ya, pokoknya disesuaikan dengan Yusi atau Yosua. Sarapan perlu nggak sih? Ada sebagian orang yang gue nggak pernah sarapan, intermittent misalnya. Nah, tapi sebaiknya kalau usia 40 tahun, saya nggak tahu ya in realnya buat teman-teman semua atau Bapak Ibu sendiri melakukan ini apa tidak. Tapi kalau saya, waktu saya kecil, saya selalu sarapan kalau pagi. Karena orang tua saya, oma saya selalu mengingatkan saya agar sarapan supaya kamu bisa belajar, berpikir dengan baik. Nah, tapi ada juga setelah itu saya tidak sarapan secara rutin. Ya, yang tidak boleh itu adalah sebetulnya perut kosong sih istilahnya. Harusnya itu kalau intermittent kan bisa diatur juga kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah kan itu nggak bisa langsung jam 12. Ya, buka jam 12, bisa atau jam 10, ketemu jam 10 lagi misalnya gitu. Jadi waktu sarapan itu kan biasanya antara jam berapa? Jam 6 atau jam 7 sampai jam 9. Jam 7 lah, jam 9. Ya, atau jam 8. Ya, oke. 7. Jadi 8, jam 9. 10 udah masuk ke ini ya, brunch ya. Nah, tapi kalau misalnya sarapan atau breakfast itu sebaiknya diisi perutnya hanya untuk supaya perut kita bekerja dengan baik. Jadi pada saat kita bekerja beraktivitas perut kita tidak kosong. Nanti gasnya naik. Timbul lagi masalah baru. Sakit lagi tuh mahnya. Ya kan, habis minum lagi tuh obat. Ya kan, habis minum obat seharusnya makan. Makan juga kan? Nggak percaya sih. Kalau aku mah telur welah hiji. Ya aku juga gitu. Ya, kan? Sekarang kan ya, seusia kayak gitu. Iyalah, oke. Kapan sih seharusnya tadi yang kita bilang sarapan itu jam berapa? Jam 7. Jam 7 sampai antara jam 7 sampai jam 7, 8 lah. Nah, yang lebih bagus 1 jam setelah kita bangun tidur. Bukan berarti bangun tidur jam 2 jam 2 siang terus kita 1 jam sebelumnya jam 1 kita sarapan, udah siang kan tahu itu. Ya, nggak boleh. Jadi kalau bisa 1 jam setelah. Berarti kalau kita udah sholat subuh ya berarti. Ya, bisa istirahat sebentar jam 6, setengah 7 seperti sekarang kayak Mami gitu kan. Saya kasih rutin tiap jam 6, 6.15 sudah mulai makan pagi. Berarti setelah 1 jam atau 1 jam setengah setelah beliau bangun, baru kita berikan makannya. Itu aja 75 tahun. Masa kita 40 tahun nggak bisa ngatur dari sekarang sih. Apapun intake-nya kan kita sangat berpengaruh pada kehidupan kita gitu. Ini saya agak lapar apa gimana ya Kik ya? Kenapa? Ngomongnya agak beribet hari ini. Yang paling penting adalah maaf. Yang paling penting adalah antioksidan. Radikal bebas banyak sekali tuh paparan radikal bebas yang sering banget kita tanpa sadari ya, mau dari makanan, mau dari minuman, makanan kaleng, makanan apa saja, apa ya maksudnya radikal bebas itu kan segala macam bentuk ancaman-ancaman yang ada di olahan makanan ya, ya nggak sih? Nah jadi sebaiknya kita betul-betul harus memperhatikan keseimbangan gizi, 4 sehat 5 sempurna, vitamin, nutrisi dan lain sebagainya gitu. Jadi stop untuk makanan cepat saji, stop yang kaleng-kalengan, stop yang manis berlebihan. Sebetulnya gini, boleh lah kita makan sekali-sekali. Kan kalau saya kan juga gitu kan, kayak hari Senin sampai Jumat makannya segala macam. Sabtu, Minggu ketemu anak-anak di sekolahan, ngunyah kita makan kue. Ya, oke. Yuk teman-teman yang baru saja masuk usia 40, dengar kata kakaknya. Dengar kata kakaknya. Kika langsung ya kan? Coba kita pertimbangkan segala sesuatunya ya. Kita kan sekarang kita semua makin pinter ya. Tinggal buka aja tuh ya namanya internet ya. Ya kalau kita misalnya googling kita nggak ngerti atau mau mencari tahu boleh. Sekedar mencari tahu boleh. Tapi jangan sok tahu. Begitu kita sok tahu, salah lagi ntar.
Ya, jadi kalau sakit pergilah ke dokter, pada ahlinya, konsultasi dan sebagainya ya. Ya, sekedar informasi nggak apa-apa. Tapi intinya adalah usia 40 tahun awal mulanya lebih dewasa, lebih bijaksana dan semakin sehat. Ya, Bapak Ibu, kawan-kawan semua, saya pamit dulu ya. Saya mau pergi cari makanan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Irama is so real because this is real. Let's go.